Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau meringkas sedikit pembahasan kita di mata kuliah Ekonomi Moneter. Yang pertama itu ada makalah tentang uang dalam perekonomian. Pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar ini berupa apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern yang didefinisikan oleh beberapa ahli dalam Raharjo. Yang pertama, A.C. Pigou dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa uang segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Sedangkan oleh Dr. Robinson dalam bukunya Money 1922 mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dan dalam pembayaran untuk menempatkan barang-barang. Kemudian ada fungsi dan tujuan mengenai uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar ukuran pembayaran yang tertunda. Kemudian ada 4, uang sebagai alat penyimpanan alat dan kekayaan. Jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau uang dasar. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek dicetak oleh bank sentral. Kemudian ada full-bodied money, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang ketiga, token money, uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Yang keempat ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambaran dan cap tertentu, merupakan alat pembayaran yang sah. Kemudian ada uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral terbit akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Kemudian ada uang kuasi. Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup likuid dalam waktu dekat tapi diuangkan di bank. Kemudian ada proses penciptaan uang beredar, jumlah uang yang beredar. Pasar uang sebagaimana pasar yang lain selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur pasar, yakni penawaran, permintaan, dan interaksi kedua dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar. Siapakah pelaku-pelaku dari pasar uang tersebut? Dan apakah yang dimaksud dengan harga uang tadi? Para pelaku di sini penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Kemudian proses penciptaan uang. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal ini. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Dan menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Selanjutnya ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank konvensional. Lembaga keuangan bank. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan penyaluran kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Tujuan perbankan. Jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2 tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Jenis bank secara umum. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur pengkreditan, menjaga kestabilan mata uang. Kemudian bank
Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Kemudian lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan menyalurkan kertas berbagai dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Selanjutnya ada standar moneter dan bank sentral. Efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian nasional. Untuk kebijakan stabilitas ekonomi yang ditempuh, sistem ini mampu menjaga makroekonomi dan sistem keuangan dan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik. Selain itu, kondisi kebijakan moneter antara Bank Indonesia dan pemerintah akan diintensifkan dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan agar penyesuaian ekonomi tetap terkendali, mendukung keseimbangan perubahan ekonomi. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar 35 Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan otoritas pengaturan sebelumnya lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia adalah hukum perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional dan memiliki hubungan yang erat dengan OJK dalam kebijakan dan sistem keuangan moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada teori inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa umum dan terus-menerus. Inflasi berkaitan dengan kenaikan harga-harga barang dan secara umum. Artinya, kenaikan harga suatu jenis barang tidak termasuk dalam kategori inflasi. Kemudian ada teori inflasi dalam perspektif konvensional. Inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab terjadinya inflasi. Teori tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori kuantitas. Yang kedua, ada teori Keynes. Yang ketiga, ada teori strukturalitas. Selanjutnya ada sebab-sebab inflasi menurut ekonomi konvensional. Yang pertama, policy induced, disebabkan oleh kebijakan ekonomi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebih dengan cara pembiayaannya. Yang kedua ada cost push inflation, terjadi karena kenaikan biaya produksi, biasanya menyebabkan penawaran agregat berkurang. Naiknya biaya produksi disebabkan naiknya harga input pokok, misalnya kenaikan upah dan kenaikan BBM. Yang ketiga, demand fall inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Yang terakhir ada interval inflation, cenderung dan berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Solusi dalam mengatasi inflasi menurut ekonomi konvensional. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan non-moneter, yaitu dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijaksanaan upah, dan pengawasan harga. Selanjutnya ada teori inflasi dalam perspektif Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Adi Marwan Karim mengatakan bahwa Syekh An-Nabi 2001-147 memberikan
Beberapa alasan mengenai mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta, Islam hanya menghususkan larangan tersebut untuk emas dan perak. Padahal harta ini mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Sebab inflasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama, natural cost inflation. Inflasi yang terjadi karena kondisi alam yang tidak bisa dicegah. Humor error cost inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Solusi dalam mengatasi inflasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perbaikan perilaku masyarakat, reformasi terhadap sistem moneter yang ada sekarang dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi, menjadikan emas perak sebagai standar nilai tukar uang dunia, mengarahkan belanja serta melarang sikap berlebihan di belanja yang tidak bermanfaat, larangan menyimpan atau menimbun harta dan mendorong untuk menginvestasikannya, meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat sebagai materi dan normal, menjaga pasokan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya ada deflasi. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Kemudian ada jenis-jenis deflasi. Deflasi strategis. Deflasi strategis merupakan jenis deflasi yang terjadi karena adanya penetapan kebijakan mengenai pengendalian terhadap gejala konsumsi yang berlebihan di kalangan masyarakat. Berlebihan ini dinilai dapat menekankan kenaikan harga produk di pasar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diyakini tidak dapat menekankan konsumsi. Kemudian ada deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi adalah deflasi yang muncul akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil, di mana terjadinya pada saat transaksi ekonomi yang tengah meningkat mengalami kemerosotan. Secara singkatnya, deflasi ini disebabkan oleh konsumsi dan daya produksi dalam suatu negara yang tidak seimbang sehingga membuat harga barang semakin turun. Penyebab deflasi: turunnya jumlah yang beredar, peningkatan persediaan barang yang ditawarkan, turunnya permintaan akan barang yang ditawarkan. Pengaruh dan dampak deflasi. Yang pertama, berkurangnya jumlah uang yang beredar, aktivitas ekonomi yang terhambat, efek domino dari lesunya aktivitas ekonomi. Dampak negatif deflasi: banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengurangan jumlah upah kerja, lesunya investasi di sektor real, merosotnya suku bunga di bank hingga 0%, menurunan nilai properti, nilai saham dan investasi yang merosot tajam. Dampak positif deflasi: selain dampak negatif yang diberikan, akibat deflasi juga memberikan efek positif khususnya kepada masyarakat secara langsung. Kondisi deflasi akan merangsang banyak orang untuk menyimpan uang mereka di bank karena merasa memperoleh jaminan keamanan bank sosial maupun politik meski suku bunga rendah. Cara mengatasi deflasi. Pada dasarnya, antara deflasi dan inflasi memiliki persamaan pada inti permasalahan, yaitu pada jumlah uang yang beredar. Jika inflasi terjadi karena banyak jumlah uang beredar, maka deflasi sebaiknya. Oleh karenanya, langkah untuk mengatasi dampak deflasi ini sama dengan inflasi, yaitu melakukan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter. Hanya saja pada kasus deflasi diupayakan untuk meningkatkan uang yang beredar atau kebijakan moneter dan menstimulus agar investasi dan pertumbuhan sektor real kembali meningkat. Selanjutnya, teori kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan moneter kontraktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Pertama, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, himbauan moral. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang mencerminkan pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Kemudian target kebijakan moneter. Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai.
Teori permintaan uang. Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Keuntungan orang yang memegang uang kas akan mendapatkan tingkat likuiditas yang dapat dibelanjakan, namun ia akan menghadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang, seandainya uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif. Kemudian ada teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. Padanya teori ini diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang dalam perekonomian. Yang kedua, teori permintaan uang dalam Islam. Uang dalam ekonomi Islam bukanlah modal. Uang adalah barang publik. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Dapat diartikan sebagai full concept. Teori permintaan uang dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori permintaan uang menurut mazhab Iqtis Huduna. Permintaan uang hanya diajukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau investasi. Kemudian, teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang mungkin memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Keuntungan yang memegang uang kas dapat dibelanjakan. Pasar valuta asing dalam perspektif ekonomi konvensional. Pengertian pasar valuta asing. Valuta atau disebut dengan falas atau dalam bahasa asing dikenal dengan forex exchange merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Fungsi pokok pasar valuta asing. Yang pertama, mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu diselesaikan pembayaran atas penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakan perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Kemudian pelaku valuta asing, yang pertama perusahaan, yang kedua individu, yang ketiga bank umum, yang keempat pialang pasar falas atau broker, yang kelima pemerintah, keenam bank sentral, yang ketujuh spekulan dan arbitraser. Kemudian pasar valuta asing dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian valuta asing dalam Islam. Konsep jual beli mata uang dan valuta asing dalam Islam disebut al-sarf. Al-sarf secara bahasa berarti al-ziyadah atau tambahan, atau al-ad seimbang. Al-sarf kadang-kadang dipahami berasal dari fa yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah fikih dalam kamus disebut bahwa bai sarf adalah menjual mata uang dengan mata uang, emas dengan emas. Menurut istilah fikih, al-sarf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Mekanisme valuta asing dalam Islam. Tidak untuk spekulasi untung-untungan, adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dengan tunai. Jenis-jenis dan hukum transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, transaksi option. Neraca pembayaran nasional. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ciptaan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Kemudian tujuan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional satu negara, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Fungsi neraca pembayaran internasional: mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Sistem pencatatan neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi debat, transaksi kredit.
Kemudian ada komponen neraca pembayaran, neraca perdagangan, neraca lalu lintas modal, neraca lalu lintas moneter, neraca hasil modal. Sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dan saling berhubungan satu negara lain. Sistem tersebut disebut dengan sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu perangkat kebijakan, instruksi, praktisi, regulasi, mekanisme yang menentukan tingkat di mana mata uang satu negara ditukarkan dengan mata uang yang lain. Perubahan sistem moneter diakibatkan oleh gejolak ekonomi. Dengan mempelajari pengalaman historis akan dapat diperoleh gambaran timbulnya ketidakstabilan ekonomi serta proses penyesuaian neraca pembayaran internasional. Yang pertama ada sistem standar emas tahun 1970 di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Yang kedua zaman Bretton Woods. Dalam perjanjian Bretton Woods terbentuk dua badan internasional, yaitu Badan Internasional Bank for Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Perkembangan teori moneter dunia. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter diperdagangkan oleh bank sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang demikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang dan terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah, distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimal, dan stabilitas ekonomi. Sistem moneter yang berlaku di dunia sekarang ini keberadaannya telah ada setelah melalui beberapa masa evaluasi. Sistem moneter yang telah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah bimetalis standar di mana emas dan perak, dinar dan dirham bersirkulasi secara terus-menerus.